wah gila gue diundang, limited, eksklusif, Satu udara sama mereka nih. satu udara sama mereka nih, satu Iya. tongkrongan sama mereka, Iya. masa nggak Iya, dateng, bener, ya bener, kan iya. gitu. Kalau gue tuh selalu biasanya movement kayak gini selalu kita mulai dengan startnya small banget dulu gitu ya, dari orang-orang either yang punya pain yang sama atau gain yang sama. Hey, welcome to Soril, season baru, episode baru, set baru, dan tentu aja guest baru. Welcome, Vanbul. Halo, Apa kabar, Bul? baik. Oke. Aduh. Kita start dengan ini aja, Bu. Dari history lu yang banyak sekali. Ampun. Posisi yang banyak sekali. Kita start dengan quick intro and a quick short background stories lu sampai di titik sekarang, Bu. Gimana? Short nih berarti ya. Short aja. Short Ya, introduction. shortnya kita boleh 20-30 menit lah. Jangan. Oke, salam kenal Vanbul, sekarang CEO di Invipop, 12 tahun di dunia marketing. Luar Jadi sebelum di Invipop sempat di Ismaya, nge-handle 21 brand, nge-lead kurang lebih 60-70 orang. Lemonilo, nge-lead kurang lebih 45 orang. Sempat bikin agensi juga, Kodet. Iya, masih ada kan ya? Masih ada walaupun sudah tidak saya miliki. Wis. Gitu, sempat bikin agensi, lama di Jogja juga, sempat di media di Jogja, sempat media di Jakarta juga, bangkrut. Media di Jogja yang juga sekarang sedang tidak beroperasi lagi gitu. Dulu di malesbanget.com, Ya, itu yang Jakarta berarti. yang Jakarta. Yang Jogja itu yang Hipwi.com. Hipwi ya? Oke. Ya, sekarang lagi di media lagi. Apakah hat-trick? Semoga tidak. Oke, tarik belakang dikit deh, Bo. Akhirnya lu bisa end up to those industries tuh background lu tuh bagaimana, Bul? Cerita dikit deh kayak interestnya apakah dari education lu, apakah dari ya just based on interest akhirnya gue memilih industri sini nih gitu. Ya, purely nggak sengaja. Oh, oke. Sama sekali nggak sengaja. A bit background juga. Dulu waktu gue SMP SMA tuh drop out. 2 kali drop out di SMP, 1 kali drop out di SMA, dan dibuang ke Jogja kuliah. Oke. Gitu. Jadi kayak lulusan paket B paket C ini kuliah di Jogja ngambil komunikasi. Oke. Ngambil komunikasi apakah direncanakan? Tidak. Jadi waktu itu mau ngambil, pas lagi ngambil tes kuliah harus milih jurusan. Gue juga belum tahu mau milih apa. Sampai gue mau tes tuh gue nggak tahu mau milih jurusan apa. Terus gue tanya sama yang jaga kayak, mana yang nggak ada hitung-hitungannya. Make sense. Dia milihin ada komunikasi sama psikologi gitu. Dia bilang kalau mau pilih komunikasi atau psikologi, ya udah gue akhirnya pilih komunikasi. Yang ujung-ujungnya ternyata pas di komunikasi makin lu dalamin lu ternyata butuh hitung-hitungan. Betul. Ternyata angka selalu ada dimanapun. Yes, lu gak bisa kabur. Apalagi sekarang. Yes. Saya harus berhitung sama angka gitu ya. Terus sebenarnya juga masuk ke marketing gitu ya, masuk ke industri kreatif itu juga bukan sesuatu yang direncanakan atau diharapin gitu ya. Bukan yang kayak pengen masuk, pengen belajar di industri kreatif nih gitu. Nggak juga gitu. Jadi dulu semenjak di Jogja, drop out dari Jakarta, di Jogja tuh kayak tiba-tiba ketampar sama beberapa keadaan di Jogja lah gitu. Dengan suasana di Jogja yang sangat nyaman. Terus waktu gue baru datang ke Jogja, Gunung Merapi meletus. Tahun berapa itu berarti? 2010. I see. Oke, 2010 Gunung Merapi meletus itu meletusan paling gede selama 100 tahun. Dan gue gak sengaja, jadi jiwa, dulu gue drop out karena berantem, tawuran gitu ya. Jadi adrenalin gue untuk melawan suatu keadaan yang gak nyaman tuh membuat gue akhirnya naik ke atas gunung justru pas lagi Merapi meletus. Ngapain? Gue cuma nyari posko ya kayak, Pak ada yang butuh volunteer, gitu. Masih adrenalin junkie tuh. Gitu. Akhirnya gabung ke sebuah posko yang dipimpin ada ya tentara barak di sana gitu ya. Terus kayak ditanya, bisa masak nggak? Enggak. Bisa ngajar nggak? Enggak. Bisa apa? Tahu, saya punya tangan yang kuat sih Pak. Gitu. Akhirnya jadi waktu itu selama beberapa hari di situ bikin toilet darurat. Oke. Gitu. Waktu berlalu di posko akhirnya banyak anak kecil kan di posko. Terus nemenin mereka main gitu ya, anak-anak kecil yang bisa dibilang mereka trauma juga kan harus tinggal di pengungsian gitu. Saya main sama mereka, kok nyaman ya main sama anak-anak kecil dan semacamnya. Nah,
selesai dari letusan Merapi itu, akhirnya gue sering ngajar ke desa. Ke desa-desa tempat dulu gue bikin ataupun bekerja di posko itu. Gabunglah ke komunitas pendidikan, akhirnya bikin NGO pendidikan, bikin perpustakaan di seluruh Indonesia. Sebenarnya sebelum ke marketing, gue tuh orang NGO mas. Gitu. Jadi gue lebih banyak waktu itu mimpi gue justru pengen ikut Indonesia mengajar. Mimpi gue pengen keliling pelosok Indonesia untuk membangun sekolah dan Masih nggak hilang dong sampai sekarang. Nah, sempat hilang. Karena waktu itu sempat kayak ngerasa, kayaknya peduli aja nggak cukup ya. Kayaknya lo punya keinginan untuk membantu aja nggak cukup. Lo harus punya keahlian. Akhirnya tuh memutuskan untuk kayak yaudah deh gabung ke media dulu. Waktu itu malasbanget.com dan ke hippie.com pengen belajar soal marketing. Pengen belajar soal marketing karena gue ngerasa kayak kok orang-orang kita dulu ngelakuin banyak hal besar ke daerah-daerah tapi gak ada orang tahu. Gak ada orang yang ngedukung gitu. Kayak kita butuh lebih banyak berjualan untuk menceritakan soal ini biar lebih banyak yang peduli gitu. Makanya gue masuk ke marketing. Kebablasan. Gak balik. Duitnya enak kan. Tapi tadi gue denger backgroundnya lu drop out 2 kali ya? Drop out 2 kali. Terus 3 kali. Terus akhirnya lu ke Merapi and everything. During that period lu masih muda, masih naif mungkin apa segala macam. Actually lu orang kayak gimana Bol? Kayak what drives you kok bisa sampai itu semua tuh terjadi tuh, experiencing itu tuh bisa ada tuh. Apa yang lu aim, apa maksudnya kayak seperti apa? Gue tuh fair-fairan ya mas ya. Bahkan sampai gue kuliah pun ditanya gue mau punya tujuan hidup apa tuh juga gue gak tahu gitu. Kayak it just happen aja gitu. Kayak dulu pas lagi zaman gue SMP sama SMA ya drop outnya of course gak masuk sekolah. Ada ribut, ada tawuran gitu. Tapi akhirnya gue sekarang memahami ada time tuh kenapa gue tuh ternyata punya ADHD yang dimana gue tuh gak bisa fokus sama suatu hal gitu loh. And at the time lu gak tahu this is an ADHD gue gak gitu. tahu. Ya, jadi kayak energi gue banyak banget dan gue ngerasa waktu itu ruang kelas tuh sangat tidak bisa menampung energi gue. Makanya jadinya ribut, jadinya rusuh, nakal gitu. Itu kayak jadi katarsis gue karena gue juga nggak kayak teman-teman gue yang lain yang jago olahraga. Kayak gue nggak bisa basket. Gue main basket tapi nggak yang jago-jago banget. Main bola nggak bisa. Ya udah nggak ada ekstrakurikuler gue. Ekstrakurikuler gue nggak ada ekskul tawuran ya. Nggak ada gitu. Jadi ekskulnya ribut sama tawuran dulu kayak gitu. Dan dulu juga gue sempat kayak menghadapi momen di mana gue tuh dulu jualan di Kaskus sama di game online. Dan duit gue lumayan banyak mas. Game online-nya apa? Gue main Ragnarok, Seal, RF. Tahu semua lagi gue. Tahu semua ya, gue di RF sempat jadi Arkon. Wow ya kan. Gue jual item online-nya tuh menghasilkan uang banyak. Di Kaskus gue jualan kaos printed palsu gitu, bape palsu. gitu full print palsu gitu. Itu zaman-zaman masih harus pakai piggy bank. Yes, betul pakai bener ya, pakai apa sih namanya istilahnya? Piggy bank deh. Piggy bank bener tuh pakai apa sih yang orang ketiga gitu kan? Iya, escrow gitu lah. Escrow itu apa sih namanya tuh lupa. Nah, dan itu tuh karena satu gue bandel, terus gue tiba-tiba masih bocah bisa menghasilkan uang, ngebuat gue jadi arogan. Kayak gue ngerasa kayak sebocah apa dan seberapa banyak uangnya emang? Peaknya gue bisa sebulan 30 juta. Damn. SMP SMA tuh. Peaknya, tapi mungkin trennya sekitar 7 juta, 8 juta sebulan, 10 juta gitu. Dari jualan barang game dan barang online. Scope sempat ngomong gini ke orang tua gue, ngapain sekolah kalau bisa dapet duit banyak gitu. Tapi itu gue juga gak pernah diajarin finansial sama keluarga gue. Jadi ya relasi gue sama uang tuh juga buruk. Dapat uang kayak dipakai buat apa ya? Nongkrong gitu kan. Beli alkohol gitu. Dan ya udah akhirnya nggak jadi apa-apa juga gitu sih gitu. Dan keluarga gue tuh keluarga pendidik sebenarnya. Jadi kakek gue dan atas kakek gue tuh guru dan kepala sekolah gitu. Dan saya adalah cucu pertama yang drop out. Emang suka gitu ya, life give you ironic kayak gitu iya, kan. Betul. Oke, kita balik lompat ke depan Bol. Yes. Dari your experience masa kecil, akhirnya lu bisa making money on the early days segala macam. Terus lu udah 12 tahun berpengalaman. Akhirnya kan si
MOM, terus Invipop. Kita bahas deh Invipop. dua-duanya ya. Oke, siap. Ada di dua ini why-nya agak spesifik, why yang akhirnya oke, let me do this gitu loh. Akhirnya lu memilih aja untuk melakukan ini gitu. Ada why yang lu kena gak akhirnya lu memilih untuk oke, I'm Yes. gonna do it gitu. Kayak sekarang gue udah lebih clear juga sih kayak apa yang mau gue lakuin, apa yang mau gue capai gitu. Kayak mungkin start dari MOM. MOM kan lahir kurang lebih hampir 3 tahun lalu lah. 2022 akhir, 2023 kegiatan pertama dan seterusnya. Itu memang berawal dari, menurut gue tuh gue masih meninggalkan Jogja menjadi marketer tuh gue masih meninggalkan hutang di hati gue. Bahwa kayak gue gak bisa bekerja hanya untuk uang gitu. Jadi waktu itu di MOM tuh awal kita ngumpul tuh cuma sekedar kayak ya udah kita para praktisi, kita punya ilmunya, kita pakai yuk ilmu kita untuk kayak at least ngembangin sesama teman-teman di industri, sharing jadi playbook, jadi shared learning bareng-bareng gitu ya. Dan di awal kayak gitu dan rame dan akhirnya benar-benar jadi serius gitu. Jadi benar-benar kayak kita pengen jadi sebuah wadah untuk para profesional di Indonesia. Ya bisa belajar, bisa ngelit, dan juga bisa live society together gitu. Salah satunya kita bikin mentorship program, kita bikin kelas gratis dan berbagai kegiatannya. Sebenarnya kalau misalnya ditarik mundur 10 tahun ke belakang ya itu yang gue lakuin waktu itu di NGO gitu. Bidangnya masih pendidikan dan gue ngerasa kayak oh ini hutang gue dulu yang gue sempat meninggalkan bidang itu, bidang pendidikan itu. Dan sekarang mungkin gue kembali lagi dengan versi gue sekarang sebagai praktisi atau profesional untuk bisa berkontribusi di pendidikan dalam konteks ini mungkin lebih ke adult learning dan juga pendidikan untuk para profesional lah gitu. Jadi itu missionnya selalu sama sih. Kita pengen empowered ekosistem ini gitu. Karena gue ya ini abis ini gue juga bakal ada ketemu sama teman-teman pendidik dan pengajar gitu ya. Yang gue selalu percaya adalah kayaknya ya sayang banget kalau misalnya nih orang-orang yang jago-jago di industri gak turun ke lapangan atau gak turun ke junior-juniornya yang sebenarnya mereka juga butuh ilmu-ilmu mereka gitu. Gitu. Nah, MOM pengen jadi semacam agregatornya lah yang akhirnya bisa menggerakkan mereka gitu. Karena surprisingly, misalnya ini gue ngambil contoh pas lagi kemarin MOM bikin pendaftaran nih mas. Untuk volunteer. Untuk volunteer selama 2 tahun menjadi pengurus. Pro bono gak dibayar. Dan kita ada beberapa divisi. Ada divisi education and human development. Ada divisi partnership. Ada divisi advokasi. Ada divisi, ada beberapa divisi lain lah. Awalnya gue berpikir ada 600 orang yang daftar. Jadi pengurus. Itu banyak sih. Banyak sih. Dan ada yang C-level, ada yang head, ada yang VP gitu. Awalnya gue berpikir kayak sebagian besar bakal gabung atau daftar sebagai divisi partnership. Karena ya sekalian nyari cuan lah, nyari network. Karena kan networknya di MOM ini strategi sekali gitu ya. Enggak. Ternyata 60% daftar di Human Development and Education. Wah, interesting. Gue baca esainya semua pengen paid forward. But they don't have the platform to pay it forward. They just clueless, ya kan? Karena kenapa ya sama kayak gue misalnya udah waktu itu berkarir 10 tahun pas lagi zaman awal-awal MOM gue diriin, oke gue punya ilmunya. Oke, uang juga cukup lah. Then what? Then what gitu. Giving forward-nya gimana ya kan? Giving forward-nya gimana? We don't have platform gitu ya. Kita ya sempet lah coba ngajar ke lapangan ke anak-anak gitu ya. Tapi I think I can do more than this with my knowledge and expertise gitu. Tapi gak ada platformnya gitu. I think itu role yang pengen diambil di MOMC. Kita sekedar agregator aja gitu ya. Nggak aja sih ternyata impact-nya kayaknya. Ya semoga semoga ya bismillah gitu. Oke, itu why di MOM. Kalau di Invipop? Invipop oke. It's a very unique proses. Kenapa akhirnya join? Cerita dikit dong. Ya, tadi kan udah cerita tuh kan udah sempat gagal 2 kali di media sebelumnya. Then why media lagi? Yes, exactly. Then why media lagi gitu. Ini waktu gue masih di Ismaya, terus habis itu diajak ngobrol sama Aji. Gue udah kenal Aji, virtually ngobrol sering, ketemu beberapa kali gitu ya. Terus diajak ngobrol lagi lah soal si Invipop ini. Awalnya gue mikir kayak, ngapain gue ke media lagi? Tapi gue selalu percaya bahwa
ketika lu kerja, ya walaupun di Invipop gue CEO tapi gue kerja nih. Ketika lu kerja, yang lu cari satu, siapa yang mentorin lu, Yes. checklist nih. Tes. Yes. Ada I see. Aji dan the whole ecosystem of Invia Group. Yeah. Menurut gue ilmunya udah gak pernah gue dapet dimanapun gitu. Kalau mau belajar soal IP ya ekosistemnya Invia dan teman-teman di sekitarnya Aji udah. Menurut gue bisa belajar lah soal itu. Oke, checklist soal belajar. Oke, terus habis itu kayak yang kedua checklistnya adalah bisa nggak nih gue integrasiin this company with the impact that I want to create di goal gue jangka panjang gitu. Dan itu gue spend time lumayan panjang gitu ya, kayak ngobrol sama beberapa teman-teman media lagi gitu ya. Banyak yang bilang kayak, aduh bro, aduh lagi susah gitu. Lu yakin mau apa semacamnya gitu. Tapi akhirnya gue menemukan bahwa salah satu perannya Invipop yang bisa diambil gitu ya adalah satu, awareness-nya besar sekali. Dan this kind of awareness itu yang harapannya kita bisa gunakan untuk sesuatu yang baik dan bermanfaat ya. Gitu, mengkampanyekan atau mensuarakan yang penting gitu ya. Itu checklist soal impact, dan gue ngerasa juga yang ketiga adalah soal timnya gitu. Jadi selain Aji ada Danu nih. Kaliber sekali bapak satu ini, udah di konten lama dan surprisingly sama-sama SJW sama gue gitu, kayak lagi. aktivis juga gitu ya. Walaupun kadang-kadang konten Invipop kayak waduh seperti terkesan anti pemerintah sekali ya gitu. Enggak kok, kita masih bersahabat baik gitu. Cuman akhirnya gue ngerasa kayak bahwa belajarnya gue dapet, impact yang bisa di-create juga dapet, dan value sesama tim yang akan involve di dalamnya juga dapat gitu. Jadi gue ngerasa bahwa ini kesempatan yang gak datang 2 kali gitu. Dan so far sekarang udah hampir 10 bulan, gue happy banget karena actually jadi banyak hal-hal yang sebelumnya gue gak bisa lakukan karena gue bekerja gitu ya di kantor-kantor sebelumnya. Jadi gue bisa lakukan dan gue bisa sinergiin sekarang gitu. Maksudnya MOM pun the past 8-10 bulan bisa secepat sekarang pun ya. Aji very supportive, Invia very supportive sama MOM. Jadi kayak gue happy banget sih, jadi akhirnya ya ikigainya lagi bisa disinergikan lah mas gitu. Oke, dari 2 community tadi ya boleh. The contribution to the external kayak audience and everything kan tadi lo udah jelasin lah, pretty clear ya. Ya. Tapi kan ketika kita mau memanage ini atau menyuarakan ini nggak lepas nih dari kayak people network atau people management di dalamnya gitu kan, Bol. Yang berujung ke menurut gue culture. Yes. How is it, Bol? Kayak yang lu pengen carry dari pengalaman lu secara personal atau secara profesional, terus lu nge-carry itu ke dalam 2 community ini nih, kayak kita harus menyuarakan, nge-embodied si cultural attitude ini nih, itu tuh yang kayak gimana, Bol? Kayak ya put it simply kayak green flag dan red flagnya yang lu pengen implement tuh secara cultural tuh gimana kalau sama orang-orang partners terdekat, orang-orang contributors di dalamnya? Kalau gue gini sih mas, gue tuh selalu percaya bahwa kerja tuh udah pasti nyari duit, ya kan? Udah pasti, masuk kerja gak nyari duit bang, ya kan? Yang kedua itu kerja tuh nyari dampak. Yang ketiga tuh kerja nyari pinter. Yang keempat tuh kerja nyari bahagia lah atau passion gitu. Dan gue pengen sebenarnya minimal banget Invipop ataupun Invipop ini bisa mewakili 2 hal. At least menurut gue dari organisasi apapun yang gue jalin harus bisa mewakili 2 hal. Entah nyari duit nyari pinter, entah nyari duit nyari bahagia, atau nyari bahagia nyari pinter, nyari bahagia nyari dampak gitu. Jadi at least 2 hal. Dan di Invipop gue selalu bilang bahwa yang kita lakuin tuh bukan sekedar bisnis gitu. Makanya waktu awal gue join 3 bulan pertama itu bukan yang gue bikin tuh bukan plan bisnis. Gue ngomong sama Ji, gue gak bisa 3 bulan pertama kita langsung bikin bisnis. Ini Invipop mau kayak gimana, rencana bisnisnya, ekspansi ya, enggak. Karena pas lagi gue join sama mereka masih belum, kita setim tuh masih belum punya bahasa yang sama terhadap Invipop tuh ada lahir ke dunia nih buat kenapa gitu. Why we exist, karena kan bisnis harusnya solving problem, ya kan. So what's the problem gitu. Dan 3 bulan kita spending time untuk kayak ngobrol sama audiens kita riset, kita desktop research juga, kita ngobrol sama expert gitu, sampai kita bisa mendefinisikan gitu, kayak kayak kita tuh mau menjadi ruang ketiga gitu ya, the third space buat
kita nyebutnya adalah aspirational middle class youth di Indonesia untuk bisa bertumbuh, bisa kita kasih spotlight, nggak cuma untuk orang Jakarta tapi juga di seluruh Indonesia. Kita bisa ngasih pop culture tapi dengan purpose yang jelas gitu. Dan itu akhirnya menjadi mission bareng-bareng gitu. So after we have the mission, itu tinggal bagaimana kita menginternalisasinya masing-masing gitu. Di Invipop di MOM pun sama, kayak ya ini setelah 2 tahun berjalan akhirnya gue merasa kayak dulu tuh gue di FMCG kayak manifesto tuh kan kesannya kayak wah sesuatu yang ya lah gimmick aja lah gitu, sesuatu yang kayak nice to have gitu. Tapi ternyata what unites people basically manifesto gitu. Yang unites orang Indonesia basically manifesto dari para founding fathers. Betul, exactly. Gitu. Untuk menjawab harian lu bertanya, kenapa gue ngelakuin ini ya? Exactly gitu. Jadi missionnya simple sih. Tadi udah sempat disampaikan juga bahwa ya MOM pengen jadi sebuah ruang ketiga juga gitu. Tapi ini buat para emerging professionals, buat mereka bertumbuh, berelasi gitu ya. Dan juga ngasih dampak juga gitu ya untuk mereka bisa pay it forward gitu. Dan ya tadi untuk bagaimana kita bisa menginternalize itu ke dalam organisasi, ternyata manifesto penting banget lagi mas gitu. Kayak gue baru tahu, gue kira gimmick doang. Ya tapi gue nanya spesifik si Invipop as a medianya lagi tuh. Iya. Ini pertanyaan kayak day to day sih. Iya. Lu punya manifesto, lu punya pegangan lah gitu kan ya. Tapi at the same time you doing business every day kan. Terus as a media juga you try to push any information yang lu bisa gelontorkan keluar sana lah gitu. Benar. Nah tapi dari lu Bol, kayak pas ada issues atau berita ini something, oh ini bakal rame atau enggak segala macam, itu lu biasa ngefilternya this is something I should pass, kayak oh ini gua enggak deh, gua enggak amplify deh gitu. Iya. Atau yang kayak ini harus gue amplify, itu based on apa biasa Bu? Jadi kita tuh ada pilarnya kan sebenarnya. Kita tuh ada 4 pilar gitu. Satunya tadi ya kayak spotlighting local coolness, pop culture with purpose gitu ya, guided growth gitu. Satu lagi lupa lagi. Gue boleh buka deck dulu. Satu lagi lupa, dimarahin Danu nih gue. Nah cuman 4 pilar itu yang akhirnya sebenarnya dari tahap sebelum berita ini naik apa enggak, dari tahap mengkurasinya pun mereka kita coba internalize 4 pilar tersebut. Oke. Gitu. Jadi dan pas lagi nanti mereka udah kayak ngekurasi konten ya, itu bakal ada diskusi sebenarnya di dalamnya. Kayak ini perlu naik atau enggak, ini penting atau enggak, what's in it for the audience, what's in it for the pillar gitu. Dan kita kan naik konten karena kita new media gitu ya, yang modelnya berita, fast news gitu. Kita naikin konten mungkin sehari bisa sampai 10 sampai 15 kan gitu. Tapi yang kita lakukan untuk kita learning juga adalah setiap konten yang kita naikin, of course kita analisa secara performance sosial medianya, tapi kita analisa juga kesesuaian sama pilar kita. Breaking news kadang-kadang nggak harus sesuai sama pilar kita kan. Gitu. Siapa misalnya ada berita-berita yang penting itu mungkin nggak sesuai sama pilar kita. Itu masih bisa toleransi. Tapi kalau isi semua breaking news, nggak ada yang kita perjuangkan dari pilar kita gitu, yang kita ngomongin pengen nge-empower anak muda, kita tadi pengen ngangkat local coolness, kita pengen ngangkat pop culture with purpose. Nah akhirnya kita jadi kegeser nih missionnya. Nah itu biasanya kita saling ingetin sih. Kita selalu ada ritual-ritual. Ya kita percaya bahwa culture itu diciptain dari ritual-ritual, reward, punishment, dan juga kebiasaan-kebiasaan kecil kan gitu. Jadi kayak kita ada weekly check in check out untuk ngecek itu ya, of course reporting, hal-hal simple lah reporting. Terus kita juga ada innovation day, kemarin kita baru selesai innovation day. Terus kita ada brainstorm day dan semacamnya gitu. Tujuannya adalah untuk ngingetin lagi, kayak tadi aja gue lupa nih. Pilar gue ada 4, satu lagi. Satunya lupa nih karena nggak tiap hari nggak dipakai kan gitu. Kalau tim media tiap hari pakai gitu. Nah kalau spesifik di Bangun Lawan itu tuh apa Bu? Gue nanya beneran gitu nih sekalian nanya. Bangun Lawan, oke. Bangun Lawan. Kalau sekarangnya Bangun Lawan itu adalah IP under Invipop. Fokusnya adalah kita pengen ngajak anak-anak, orang-orang, terutama anak-anak muda untuk bisa bergerak lah. Bangun pagi, produktif, bergerak sehat gitu. Dan bentuknya macam-macam. Kita kemarin kolaborasi di Temanggung, kita bikin jalan walking tour.
sambil ngomongin budaya di sana gitu ya. Kemarin kita ada sama Indo Book Party juga bikin di tim, habis itu kayak sambil baca buku gitu. Habis itu kita juga mau bikin padel. Ya intinya ngajak orang bangun pagi, berkegiatan produktif dan bermanfaat lah. It's a movement no, berarti kan? It's a movement. Oke. Yang diawali awal ya ini tuh cuman gara-gara cewek gue tuh sering ngupload pagi jalan di GBK ngomong bangun lawan. Dan kata bangun lawannya ini didapat dari teman kita pas lagi diving. Jadi waktu itu gue diving dan kita pas lagi diving tuh harus bangun jam 5 pagi. Itu diketok sama teman kita namanya Teguh kayak, "Woi, bangun lawan, bangun lawan. Bangun lawan, bangun lawan." Terus kayak lu tau gak sih kayak orang pagi tuh kan membekas ya kata kayak terngiang-ngiang gitu loh. Nyantol gitu sampai kita pulang nyampe Jakarta juga kayak masih bangun lawan. Abis itu orang ngikut. Cewek gua ngupload itu gua ngikut, terus teman-teman kita sekitar kita ngikut bangun lawan. Kita bikin akunnya rame, terus abis itu kayak cewek gua diseriusin aja gak nih? Yaudah deh Vpop ambil aja buat jadi movement. Dan ternyata ya udah akhirnya jadi sekarang jadi movement lah emang untuk hidup sehat dan produktif. Nah, kita ngomongin movement nih berarti. Ketika lu setup atau initiated movement gitu, Bu, ada gak kayak lu setup strategi untuk movement ini nih gak cuman jadi movement ya udah on the digital landscape movement, hashtagnya ada, logonya ada, tapi it's actually making an impact gitu tuh. Biasa lu matrix atau ukurannya lu gimana tuh, Bu? Iya. Kalau Matrixnya udah pasti keterlibatan ya. Jadi kalau misalnya digital movement ya UGC, user generated contents gitu ya. Kalau offline movement seberapa banyak yang datang atau mendaftar gitu ya. Dan pasti ntar setiap tahun dianalisa kayak beneficiariesnya seberapa besar gitu. Cuma kalau gue tuh selalu biasanya movement kayak gini selalu kita mulai dengan startnya small banget dulu gitu ya. Dari orang-orang either yang punya pain yang sama atau gain yang sama. Gitu. Kayak MOM tuh startnya cuma dari 5 orang nongkrong bareng, diskusi kecil, kita upload di sosial media, terus kita bilang kayak, seru banget, nggak pernah nih ngerasain diskusi lintas industri dan praktisi ngomongin hal-hal yang luas dan off the record. Habis itu kita tes, ada nggak orang yang komen mau dong ikutan, ya kan? Banyak ternyata. Next pertemuan 18 orang, next pertemuan 30 orang. Next pertemuan 40 orang sampai akhirnya terakhir meet up kita yang daftar bisa sampai 1000 orang lebih gitu. Sedangkan yang kita undang paling cuma 40-50 orang buat ngejaga kedekatannya dan juga lebih enak juga buat diskusinya kan gitu. Jadi itu biasanya kalau MOM karena pain yang sama, kesepian, lo semakin ya tau lah ya semakin karir semakin naik tuh semakin kayak nggak ada yang bisa. It's lonely on the top. It's lonely on the top gitu. Nggak ada yang bisa, semakin sedikit yang bisa relate sama kita. Gitu. Dan atau gain yang sama gitu. Jadi kalau misalnya bangun lawan tuh kita ngerasa bahwa gain yang sama. Jadi bahwa melakukan hal-hal kecil di pagi hari kayak jalan kaki nggak keren ya? Nggak kayak lo lari dengan pace 4,5 gitu, itu keren. Lo bisa upload ke sosial media dengan datanya ya kan? Iya kan, dengan Strava-nya jadi kayak keren gitu. Tapi what about people yang kayak gue yang cuma jalan kaki gitu? So we just want to create a celebration buat mereka. Yuk kita celebrate kayak mau nge-gym cuma 15 menit pagi-pagi, mau jalan kaki 30 menit. Itu keren loh tetap gitu. Akhirnya kita bikin sebuah movement ini buat jadi gain yang sama bahwa you can celebrate your morning together with us gitu sih. Itu keren sih. Movement terus gue pengen nanya deh kayak di lu nih Bo, ngelihat kan dengan lu mungkin lu very conscious dan very critical to the surroundings gitu ya. Terus akhirnya kayak movement ini kayak kita harus nge-push movement atau message ini, Bo. Gue pengen nanya itu drives-nya biasa tuh kayak internally, kayak lu ngelihat, lu observe the environment, terus akhirnya kayaknya kita harus menyuarakan ini gitu. Atau biasa tuh coming for the outside noise, terus akhirnya lu boleh ceritain nggak? Kan kalau tadi udah ketahuan tuh karena lu ada diving and everything gitu. Nah, lu secara personal tuh hal-hal seperti itu dorongannya, drive-nya tuh untuk melakukan movement something tuh datangnya dari mana Bu biasa Bu? Pasti awalnya kayak little sparknya datang pasti dari internal. Gitu. Tapi kayak what make it burn itu tuh kombinasi internal sama eksternal sih. Gayung bersambut apa enggak? Gayung bersambut apa enggak gitu, divalidate atau enggak, dikasih afirmasi atau enggak nih sama audience gitu. Jadi I think kan ya karena namanya movement,
we have to move together bareng-bareng kan gitu. Jadi ya itu sih yang kayak apa namanya, kalau gue biasanya kayak coba menyampaikan kayak contoh misalnya MOM sebelum yang tadi kumpul 5 orang, sebenarnya ada postingan di LinkedIn. Postingan di LinkedIn yang gue cuma ngomong kayak gue kesepian ya. Kayak gue mau ngobrol sama siapa ya. Terus kayak iya lagi gitu kayak banyak yang komen ih sama gitu, feel the same. Kalau di LinkedIn kan pakai bahasa Inggris kan ya, sok keren gitu lah orang di LinkedIn pakai bahasa formal gitu. Personas LinkedIn lah ya. Iya. Tapi kalau di bahasa TikTokin ya iya lagi gitu. Nah, ternyata banyak gitu. Nah, itu akhirnya ngebuat gue kayak oh ternyata gue nggak sendirian. So bisa nggak gue kumpulin gitu. Dan gue tuh sebenarnya kalau misalnya bahasa temen gue, Fambul tuh emang korlap gitu. Gue tuh lapangan gitu. Gue tuh korlap, gue koordinator lapangan dari zaman dulu, dari zaman SMP, SMA tuh gue tuh korlap. Gara-gara? Gak tau, gue suka aja kayak ngumpulin orang. Gue tuh suka kayak gue nggak harus di stage ya, gue nggak harus jadi orang yang ngomong atau jadi the number one. But I like to gather people, coordinate many people untuk rame gitu. To do something yang kita believe bareng-bareng gitu. Karena di Jogja gue melakukan hal yang sama juga. Jadi di Jogja itu waktu awal gue tahun 2012 sampai 2013-14 kita kan banyak bergerak di komunitas sosial. Dan di Jogja tuh banyak banget komunitas sosial. Kayak gue waktu itu join namanya Coin a Chance Jogja. Intinya buat ngumpulin koin-koin untuk jadi beasiswa. Book for Mountain, bikin perpustakaan di kaki gunung di seluruh Indonesia. Terus ada Saung Mimpi yang gue bikin sendiri, yaitu adalah pembelajaran di desa-desa tentang mimpi dan semacamnya gitu. Dan banyak banget nih komunitasnya. Banyak yang akhirnya mereka tuh justru bersaing. Datang ke desa rebutan schedule. Datang ke sebuah tempat apa, yang ini mau bikin perpustakaan, yang ini mau bikin perpustakaan juga, berantem. Gitu. Terus pikir-pikir, lah kan kalian mau berbuat baik ya? Kenapa harus berkompetisi sih? Kenapa gak kolaborasi? Kenapa gak bareng-bareng? Tapi emang gak ada wadahnya untuk mereka membicarakan atau berkoalisi gitu. Gak ada wadahnya untuk mereka bisa kayak bersaling berkoordinasi kayak ayo deh kita bikin perpustakaan bareng, ayo deh kita ngajar bareng gitu. Akhirnya gue bikin Forum Jogja Peduli waktu itu. Sebuah konsorsium komunitas sosial di Jogja. Gue bikin festival komunitas sosial di Jogja. Awalnya ikut sekitar 30-40 komunitas, bikin festival bareng di titik nol Jogja waktu itu. Datang ngumpul banyak, akhirnya udah mulai kerasa kayak tak kenal maka tak sayang, udah pada kenal, jadi akhirnya banyak kolaborasi terjadi. Dan gue happy banget liat mereka berkolaborasi gitu ya. Terus akhirnya terakhir gue cabut tuh forum ada kurang lebih 180 komunitas sosial se-Jogja. Yang duduk bareng, ngobrol bareng gitu ya. Gue gak tahu sekarang karena waktu itu udah dilanjutkan sama pengurus selanjutnya. Cuma basically emang gue ngerasa kadang tuh terutama di Indonesia ya. Indonesia ini kan sebenarnya kekuatannya adalah kolektifnya gitu. Kita tuh gotong royong itu nyawa kita. Walaupun ada juga kekurangannya gitu. Gotong royong, musyawarah, mufakat itu ada kekurangannya, jadi lambat, kadang-kadang terlalu diplomatis gitu. Tapi kelebihannya juga banyak gitu. Kita jadi kayak bisa gerak bareng, maju bareng gitu. Dan itu somehow jadi value gue yang gue happy banget untuk jadi korlap sebenarnya gitu. Gak harus yang jadi orang yang nomor satu lah gitu. Tapi ya gue at least kayak jadi yang kayak ayo butuh dikumpulin orang-orang kayak gimana nih gitu. Kunciannya apa Bul menurut lu Bul untuk this community, this movement tuh kan lu ada beberapa yang pernah lu ikutin lah gitu ya atau lu create. Kunciannya tuh biasa apa? Mungkin terlalu general ya, tapi maksudnya kalian at least harus ada ini nih, something kuncian ini. Is it like I don't know government support atau harus cuan, harus rame, apa biasanya? Tadi udah sempat gue ceritain lah pain and gain-nya harus ada dan harus mereka punya kesamaan antara pain atau gain. Gitu ya. Entah ini komunitas atau ini orang-orang ini mencari vitamin atau painkiller ya. Kalau mencari vitamin ya gainnya, kalau mencari painkiller painnya gitu. Itu dua hal itu harus wajib ada gitu. Tapi satu lagi menurut gue ini very unique di Indonesia adalah apa tuh? Social currency, Pak. I see. Social currency. S2 gue ngambil tesnya soal community juga gitu. Jadi ada sesuatu hal yang menurut gue unik di Indonesia. Kalau di negara-negara lain kayak di US gitu, mereka berkumpul karena mereka ngerasa kesepian. Ya,
hal yang juga terjadi di kota besar di Indonesia. Tapi di kota-kota di daerah-daerah yang lebih kecil yang lebih sering guyup sih nggak ngerasa kesepian gitu karena mereka adalah makhluk. Kalau ada istilahnya tuh, ada kemarin diceritain sama Mbak Alisa Wahid, intinya orang Indonesia tuh punya karakter yang intinya akan selalu berkumpul guyup gitu. Tapi ada satu yang akan membuat guyupnya ini lebih rame atau lebih strong, itu social currency. Social currency itu gue selalu bahasain kalau di marketing itu adalah sebuah nilai yang lebih mahal dari mata uang atau dari rupiah gitu. Gue kasih contoh, Pak. Lo dapet nasi kotak nih, nasi kotak dari tetangga lo, isinya nasi, ayam, apa sih, sambal balado, bihun, sama telur, sama pisang kecil, ya kan. Jadi lo makasih sama tetangga lo makan, ya kan. Tapi anggap lo dapet nasi kotak, isinya sama, nasi, ayam, bihun, telur balado, pisang yang kecil. Tapi ditutupnya ada tulisan syukuran ulang tahun Nicholas Saputra. Social currency. Apa yang lo lakukan pertama kali? Pamerin. Ngepost ke sosial media. Padahal itu barang, harganya sama-sama 45.000. Value-nya sama. Barangnya sama, rasanya mungkin sama, vendornya mungkin sama. But different social currency sih. Oke. Ada lu bisa kasih example gak yang just recently happen, terus lu ngasih that social currency value, terus akhirnya wah ini gara-gara gue setup nih untuk social currency ini nih. Alright. Yang paling sering dilakukan di MOM adalah ketika kita ngundang acara, dan lu pernah kan ngundang acara, the top 10 listnya, jadi misalnya ini acara isinya 200 orang atau isi acara 100 orang, nomor 1 sampai 10-nya kita sengaja pilih orang-orang yang paling kaliber. Yoi, anchor. Dan itu kayak, wah gila, gue diundang, limited, eksklusif, satu udara sama mereka nih, satu tongkrongan sama mereka, masa nggak dateng, ya kan, gitu. Itu udah jadi social currency yang akhirnya menurut gue paling powerful gitu. Ya ada juga kayak misalnya pasti kita juga ngomongin kayak yang datang ini adalah misalnya meet up gitu ya, kemarin daftar sampai 1.000. Kita selalu bilang bahwa yang datang tuh VP, C-levels, head atau manager dari 50 company yang berbeda gitu. So bukan event yang bagus, tapi people yang datang yang bagus gitu. Jadi akhirnya mereka kayak, gila gue pengen loh di satu udara yang tadi lo bilang sama mereka gitu. Gue pengen tervalidasi bahwa gue sebagai profesional tuh a part of them juga gitu. Dan itu juga part of social currency. Walaupun sebenarnya gue juga kalau bisa semuanya gue abrakin yang daftar itu bisa join sih pengennya gitu. Tapi kan akhirnya gak terjadi meaningful connection kan kalau semuanya diabrakin gitu. Oke, ini gue personally mau nanya sih. Iya. Kan di luar noise banyak sekali ya. Yes. The news, the media and everything gitu. Terus orang-orang pretty much on the top level sih menurut gue, kayak people change their mind a lot gitu. Karena informationnya juga very dynamic gitu kan ya. Yes. Gue pengen nanya dulu, filter apa yang lu lakukan untuk kayak filter out, soalnya di level managers atau founders and everything, changing their minds tuh could be very dangerous gitu. Yes. Tiba-tiba lu bangun, si tidak mau lagi ngurusin V-pop gitu kan. Tiba-tiba kayak gitu. Iya kan. Itu satu, lu filter outnya gimana? Terus what do you think, opinion lu terhadap people changing their mind, is it fine, okay, atau kayak changing their mind ya? Ini konteksnya apa mas? Kayak social media itu terlalu banyak informasi atau? No, kayak tadi kan lu ngelihat beberapa informasi yang trigger lu atau sparks lu untuk melakukan movement. Dan pretty much lu bisa change your mind. Kayak gue gak mau dukung orang-orang untuk bangun pagi dan lari lagi deh. Efek-efek kayak gitu loh. Itu kan bisa tiba-tiba muncul. Yes. I think coming from orang yang gak pernah punya tujuan back then gitu ya. I think the past 20, maksudnya selama gue hidup mungkin gue baru punya tujuan tuh pas lagi udah setelah quarter life crisis ya. Setelah ada umur 25 tahun gitu. Setelah gue ketemu banyak mentor, setelah ketemu gue banyak teman-teman yang kayak, kok lu punya tujuan hidup ya gitu. Oh ini sesuatu yang normal ya untuk punya tujuan hidup gitu. Datang dari orang kayak gitu adalah satu yang gue pelajarin adalah harus ada why-nya yang kuat sih. Yes. Kayak kalau misalnya dari bukunya Simon Sinek kan selalu ada kayak the golden circle-nya itu tuh. The start with why, ada si tengah-tengahnya why-nya harus kuat gitu. Jadi setiap goyang balik ke sana ya. Setiap goyang balik ke sana. Jadi dan that's the reason kenapa manifesto penting. Yes. Gitu. Karena
Karena akhirnya the manifesto will attract not only the practical thing about the why, but juga the emotional thing about the why. Dan menurut gue memang ketika lu menulis manifesto atau menulis mission ataupun vision lah, menulis vision atau menceritakan soal mimpi lu memang harus romantis dan harus kena ke hati gitu. Karena ya founding fathers kita membuat negara ini kan dengan romantisme gitu. Jadi itu sih why, dan juga selalu meromantisasi why tersebut gitu. Ya walaupun tetap dengan tetap dengan open minded bahwa akan ada masukan here and there gitu. Tapi meromantisasi why dan selalu ingat sama why-nya itu sih mungkin yang akhirnya ngebuat kita atau gue sendiri bisa lebih kalau capek jadi kayak tahu alasan kenapa gue capek gitu. Kalau enggak sih jadi kosong aja gitu loh. Itu seberapa pentingnya lu men-setup why lu sejak awal dan why-nya harus strong. Betul. Harus ditulis, harus diromantisasi dan diomongin terus. Kayak ya ini kayak podcast gini kan diulang lagi, di-recall lagi gitu. Jadi ya akhirnya jadi ini sih jadi. Ngomong-ngomong recall anjay bener. Anjay. Kita recall tadi kayak kita sempat bilang it's lonely on the top ya kan. Terus I don't know, lu agree dengan ini gak? Kayak ketika lu di level CEO atau managers yang hierarkinya tinggi gitu ya, it could be very silo kan, toward yourself gitu. Terus pretty much mungkin feedback atau reaction terhadap your peers atau stakeholder lain tuh bisa aja nggak pure atau nggak bisa aja tidak honest gitu kan. Itu menurut gue membuat hal buruknya adalah kita untuk self reviewing ourselves tuh jadi kayak bias gitu loh. Setuju banget lagi. Iya kan. Jadi bias. Iya lagi. Seperti anak-anak aman-aman aja dengan gua gitu. Betul. It's very bias gitu jadi. Nah lu overcome itu biasa gimana Bu? Dengan orang yang banyak, stakeholder yang banyak, community members yang banyak. How you review yourself kayak am I doing this right atau enggak gitu. Gue tuh selalu percaya bahwa satu, the power of one-on-one. Ya one-on-one ini menurut gue kayak hal simple yang powerful banget gitu. Asal dilakukan dengan benar ya gitu. One-on-one yang benar adalah ya memang kita membuka diri untuk menanyakan satu hal dan mendengarkan ya. Bukan kita mengevaluasi. Sering sekali adalah one-on-one dipakai buat evaluasi kerjaan gitu. Jadi should be active listening kan. Should be active listening dan should be like create a very safe zone untuk mereka kan bisa bercerita gitu. I think ritual yang selalu gue lakukan dari mungkin waktu awal gue di Lemonilo sampai sekarang gitu, dari the past 7 years adalah one on one, dan kerasa banget akhirnya keterbukaannya gitu. Jadi kayak beberapa kali ada orang yang mau resign cuma ternyata karena salah paham. Beberapa kali ternyata ada yang ngomongin di belakang ternyata kerjanya jadi nggak lancar. Itu juga karena ketidakberanian untuk mengungkapkan gitu. Karena ya tadi ya karena kita di Indonesia nih makhluk yang kolektif dan gotong royong, keburukannya adalah tidak terbiasa untuk menyampaikan hard truth. Gitu. Menyampaikan hard truth tuh nggak terbiasa karena kayak bubarin tongkrongan mas. Yes. Ya kan kayak kesana kayak bubarin tongkrongan. Kultur sini gak sih? Kultur sini. Ya, itu plus minusnya dari budaya kolektif ini nih gitu. Nah makanya menurut gue karena kebiasaannya kayak gitu, which is kita as a leader harus memaksakan diri create sesuatu yang mengcounter hal tersebut ya. Tadi one on one gitu ya. Habis itu kalau gue di kantor biasa ada sesi retrospektif. Di mana retrospektif tuh kalau bisa fasilitatornya bukan gue. Di mana gue juga menjadi peserta, tapi di situ ya gue juga bisa dievaluasi. Kayak gitu. Jadi karena ketika tim kita ngerasa bahwa nanti gue bisa ngevaluasi Fanbul. Nanti gue bisa nyampein ketidaksukaan gue terhadap Invipop atau company ini. Asik juga nih. Asik juga nih. Nanti jadi lebih luas dan gue sendiri tuh pun jadi lebih bisa dapat banyak blind spot, karena ya of course even sampai sekarang pun walaupun gue udah ngelakuin one on one dan semacamnya, blind spot gue juga banyak banget gitu. Itu buat addressing the blind spot kan sebenarnya. Addressing the blind spot itu mahal banget mas, karena mahalnya lebih kayak I think it could like a losing opportunity atau even like jadi risk for the company gitu, karena kita nggak tahu blind spot. Dan I've seen a lot of cases di company gue dulu yang karena a lot of blind spots dan the company goyang kiri goyang kanan gitu, just because kayak the leader nggak
punya atau tidak mau membentuk suatu kultur yang Yeah. mereka jadi lebih tahu paham apa tentang Dan company-nya. itu benar-benar kayak direct impact dari simpelnya one on one. Exactly. Dan One on one guys. one on one. Dan terus ini Mas, menurut gue tuh kadang-kadang kita harus ngelakuinnya juga, nggak kadang-kadang ya, regularly kita harus ngelakuinnya multi layer gitu. Kayak misalnya for example, waktu gue kemarin di F&B company gitu ya, mungkin sampai bawah gue tuh ada 4 layer atau 3 layer. Dan tapi bisa jadi karena kan yang di lapangan yang jaga toko bukan gue nih, bukan tim gue yang di HO. Yang jaga toko adalah para waitressnya, Betul. para chefnya gitu. So probably one on one sama mereka juga penting juga gitu, karena mereka jadi dapetin ngasih insight yang kita nggak pernah dengar Betul, sebelumnya. ujung tombak kan jadi kan bener-bener. Ujung tombak gitu, kayak contoh misalnya kayak lu kenapa nggak ngelakuin misalnya for example, lu kenapa nggak ngepromosiin promo ini gitu, karena gue dari marketing udah mau ngepromosin ini lo bla 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 gitu. Kayak kesannya kan dia di blame bahwa dia nggak kerja nih. Iya. Pasti gue orang, oh ternyata konsumennya keblenger. Oh. Informasi yang harus dikasih ke Kebanyakan. konsumennya banyak banget. Oh. Dari tim gue ada promo A, dari tim lain ternyata juga ada. Oh. Untuk kayak misal download aplikasi. Terus belum lagi ntar ada urusan yang dari operasionalnya mereka harus nge-komunikasi tentang hal A, B gitu. Nah, berarti karena hal itu ya harusnya konsolidasi nih tim marketing sama tim produk sama tim tech gitu, konsolidasi. Jadi kita ngasih brief ke tim lapangan ya, satu pintu, jadi kita bisa ganti-gantian, bisa maksimal 2 brief deh gitu. Misalnya gitu. Interesting, menarik betapa impactfulnya tuh berarti tuh one on one. One on one. Oke, kita udah lumayan lama, seru banget, udah mau habis, Bul. Tapi gue pengen nanya deh, lu punya general outlook to the current situations di general outlook aja deh, bisa dari poin yang lu pengen bahas gitu, whether is it politics, whether is it the technology, whether is it the people and culture and generations, dari Z upcomingnya Alpha, ada yang lu kayak pengen sampein nggak to summarize? Wow, kayaknya What's nih going panjang on sih nih? gue ngomongin ini. What's going on lah, as you sering jadi korlap kan nih, Waduh. hands on to the outside world langsung gitu. I think kemarin tema Manager Fest ya si Minutes of Manager tuh mewakili ini, itu uncertainty. Karena technically waktu tema itu dipilih di tahun 2024, gue sempat ngobrol sama ketua acaranya gitu, kayak too pessimistic deh temanya, ganti deh gitu. Kayak gue sempat kayak gak srek gitu sama tema uncertainty. Waktu berlalu nih, set kan, masuk ke bulan Mei, kok relate banget lagi. Makin bener lagi itunya. Makin bener lagi, kayak nanti emang uncertainty nih. Banget coy. Gila, apakah jadi doa gitu. Menurut gue yang gue rasain sekarang itu adalah of course kalau kita sebagai pebisnis ngerasain lah masih seret ya. Lebih seret ya kayak Kirain 2023 4 iya. 5 nih. Ya kan? Kayak lah gitu, kayak kirain udah kelar Covid nih. Iya nih. Gitu. Itu sih kayak menurut gue seret, tapi we just don't know what. Kalau dulu kita misalnya 2023, 2022 misalnya seret bisnis kita, we know it's because of Covid. Yes. Sekarang tuh nggak ada masalah yang divalidasi dan diafirmasi gitu loh. Even sama pemerintah juga kayak apa sih masalahnya? Karena kan menurut gue, especially buat kita sebagai Indonesia, sebagai big nation, we have to work together, ya gak sih? The government and the people, especially with the business person gitu, we have to work together, ya gak sih? In order we can work together adalah we have to agree on what problem, ya gak sih? Yes. Share the problem dong. Yes. What is the problem, and then kita cari solusinya sama-sama. Soalnya kalau problemnya ketahuan gimana solusinya kan gitu. Exactly, Kalau nggak ada ya bingung ya. Exactly. Tapi kan up until now there is no such afirmasi terkait ada problem apa sih gitu. Jadi yang terjadi akhirnya ketidakpercayaan gitu, ketakutan, asumsi. Orang akhirnya bergerak dengan cara mereka masing-masing gitu. Karena ini sempat dibahas sama salah satu orang gitu ya. Pas lagi kita merdeka dulu, Soekarno kan keliling Indonesia. Kita tuh waktu merdeka tuh 90% buta huruf. Ya kan. Ini gue lupa di salah satu podcast dia cerita bahwa Soekarno ketika keliling Indonesia untuk ngajar baca tulis, Pak baliho di belakang tulisnya bantulah anak Indonesia
membaca atau menulis gitu. Bantulah. Hmm. Berarti kan emang kita di Indonesia nih harusnya diajak untuk contribute. Kita relasi kita sama government sama negara tuh bukan yang kita nunggu dari mereka Betul. do something. Memang kita harus do something together sama the government gitu, sama negara ini gitu. Tapi itu kita gak ada movement apa yang harus kita lakukan sekarang gitu. What is the one big narrative yang mau dibawa sama Indonesia gitu. Oke, Indonesia Emas 2045. Itu menurut gue Indonesia Emas 2045 tuh manifesto. Ya. Tapi belum diturunin menjadi mission yang lebih sampai di level OKR lah gitu. Sampai exactly. Belum turun jadi OKR yang dimana OKR ini bisa kita keroyokan, kita kerjain bareng-bareng. Clear gitu kan. Clear gitu. Itu mas yang gue rasain dan sedihnya adalah I think learning dari beberapa kejadian ke belakang adalah the public communication gitu ya. Itu juga sesuatu yang gue percaya banyak banget hal-hal yang baik sebenarnya lagi diusahakan sama the government gitu. Tapi just because the public communicationnya buruk sekali, akhirnya menjadi distraksi dan akhirnya ngebuat public trust itu jadi kecil. Di negara yang harusnya involvement itu menjadi nomor satu, ketika public trustnya kecil ya berantakan kebijakan publiknya juga gitu kan. Jadi nggak align. Jadi nggak align gitu. Jadi menurut gue sama kayak hal yang selalu gue bicarain sama tim gue gitu. Kalau misalnya lu bikin suatu hal dan hal itu ternyata nggak solutif atau nggak tepat sasaran ke audiens lu banyak-banyakin nongkrong deh sama audiens lu. Gitu. Sama nih buat bapak-bapak, ibu-ibu, pemerintah ya kan. Ayo dong nongkrong kita. Banyak-banyakin nongkrong, kita share masalahnya bareng-bareng. Kita solve bareng-bareng karena ya pulang tongkrongan jadi something. Jadi something, kita buat kolektif bareng-bareng. Oke. Keren. Oke, lastly Bu, all those concern yang tadi lu sampein gitu ya, lu punya experience, lu punya awareness, lu punya assets lah sekarang. Kita simulasi nih Bu, set gitu. Resource unlimited, time unlimited, lu punya power, self power unlimited, or you punya external power unlimited. Lu mau ngapain Bu? Lu bakal bikin apa? Bakal movement apa? Produk apa? Impact apa? Gue ada beberapa. Unlimited ya? Unlimited ya. Yang jelas dana ini ya, ada apa? Dana antara? Bukan kok dana, sorry maaf. Apa sih namanya? Dana abadi. Gue pengen nge-create dana abadi dulu nih. Dana abadi, endowment fund. Untuk satu pendidikan, of course. I see. So first thing first, pendidikan nih. Oh udah pasti man. Tetap at your core. At my core, dan menurut gue solving problem, dan ini belajar dari negara-negara lain yang collapse, kayak termasuk UK yang sekarang lagi goyang-goyang karena pas krisis 2008 mereka tidak fokus sama pengembangan manusianya. Menurut gue manusia dulu dikembangin. Dikembangin, education. Why? Karena menurut gue we are investing to the future. Yes. Dan mendingan kita punya manusia yang terdidik dan pintar berlebih daripada kurang kan. Karena kalau misalnya berlebih, ketika industrinya tiba-tiba lagi butuh banyak, kita udah ready nih. That's what happened with Korea at that time. Mereka punya banyak lulusan S1, S2 yang berlebih. Ada banyak yang mungkin jadi supir taksi at that time. Tiba-tiba Korean Wave boom, tinggal ditarik-tarikin manpower-nya. Betul. Gitu. Jadi menurut gue, instead of kita kasih sesuatu yang kayak instan untuk gratification di waktu jangka pendek, dan we've been doing that for long time. Menurut gue awal adalah education to the core dulu semua, dan kita ngomongin soal daerah regions juga yang beragam ya, nggak cuman urban nih, kita ngomongin daerah-daerah yang beragam. Dan gue pengen banget sebenarnya ngebuat ekosistem di daerah-daerah yang kampus-kampus atau sekolah-sekolah vocational yang memang didiriin dengan kurikulum-kurikulum yang sesuai sama daerah tersebut butuhnya apa. Right? Jadi kayak tercipta ekosistem ya, karena sekarang nih mereka belajar mata kuliah yang mungkin di set di nasional, tapi ketika lulus mereka bingung mau so education relevansinya itu juga penting sekali. Education relevansinya gitu. Karena kan
technically our nation, Ya, beda-beda, ya. Exactly. Kita tuh kayak gabungan banyak negara gitu loh mas. Yes. Ya, jadi ya udah mendingan dikuatin di beberapa, bukan dikuatin di beberapa, tapi difokusin di setiap titiknya itu membentuk ekosistemnya mereka masing-masing gitu. Di Makassar atau di kota A gitu ya, di Ambon, di Bali, mungkin mereka punya ciri khas dan keunikannya masing-masing, dan cara untuk edukasi merespon tersebut juga beda. Betul. Gitu. Jadi makin pinter dengan keep karakternya masing-masing ya. Yes gitu. Jadi ya kalau terinspirasi, gue tuh bukan karena gue seorang muslim juga, tapi gue sangat terinspirasi sama Muhammadiyah sih. Gue kadang-kadang kan suka bercanda sama anak-anak kayak mau segede apa? Kalau bisa semua Muhammadiyah. Gue bikin kampus, gue mau bikin sekolah, gue mau bikin dana pendidikan buat buat banyak orang gitu ya. Ya karena fokusnya adalah empowering. Menurut gue apalagi sekarang ya, empowering the nation, ya start by empowering the people first gitu. People-nya empowered, automatically menurut gue ekonominya, nationnya itu juga pasti empowered gitu. Jadi karena kan gak terbatas ya, gue bikin kampus aja, gue training semua guru dengan guru sebagian gajinya saya yang bayarin deh. Gak terbatas kan duitnya, sebagian gaji yang saya bayarin gitu. Ambil guru-guru dari internasional, dari global untuk ke Indonesia juga, ngajar juga buat jadi benchmark dari guru-guru lain gitu kan. Dosen ambil dari dosen-dosen dari luar. Malaysia aja bisa jadi top 10 di Asia kan, kampus ya. Apa sih, Singapura gitu, udah jadi top global kampusnya. Masa Indonesia tidak ada nih gitu. Tidak ada nih. Tapi keren Bul, align dengan government sekarang pendidikan kan. Asli gitu. One more thing. Yes. Kalau tadi you got all the resources and everything, kalau sekarang Bul, let's say gue hand out 100 billion USD gitu ya. 100 billion USD. Yeah. Terus gue asking for favor gitu. Kalau lu dikasih seperti itu, terus hal apa yang 100%, gue kalau disuruh ini gue bakal nolak nih, gak bakal mau gue. So is it against your moral? Is it against your beliefs? Oke. Lu mau ngasih gue $100 miliar? Yes. Tapi apa yang kira-kira bakal membuat gue nolak? Yes. Permintaan apa boleh yang bikin nggak ada ya, kadet. Even lu give me $1 trillion, lu suruh gue melakukan, for example, movement ini, no thank you gitu. What is your resistance in moral compass tuh, kayak gitu-gitu tuh apa Bro? I think, berat juga ya, ini berat ya. Kayak kalau gue bisa ngasih jawaban normatif nih, cuma mungkin kalau jawaban yang dari hati sih, I think anything that could be ngebuat satu atau bahkan lebih orang hidupnya lebih miserable karena I take that money gitu. Jadi ya of course cara-cara norma-norma masih harus diperhatikan gitu. Cuma menurut gue salah satu kompasnya adalah apakah ketika gue ngambil ini directly or indirectly akan ada banyak korban gitu. Akan ada banyak korban gitu ya. Ya of course korupsi kan a part of that yes. Indirectly lu merugikan dan ngebuat orang tuh hidupnya lebih miserable karena ya seharusnya itu hak mereka tapi lu ambil gitu. Jadi I think if it's impacted to someone else life dan ngebuat hidupnya jadi tidak baik gitu ya gue akan nolak sih gitu. Kecuali saya satu orang doang kayak gue dapat $100 dolar nih, ntar gue kasih 20 hidup lu agak pahit-pahit dikit nggak apa-apa nggak? Dia mau ya udah gas. Oke. Keren Bul. Thank you so much for coming. Thank you so much for invitation. Good luck ya Bul buat kedepannya everything that you do. Thank you so much. Fun Bul everybody. Thank you so much. Thank you. Bye bye.